些品质低的药点。这届的冠军我吃定了。Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman di musim pancaroba seperti ini, yang dimana angka kematian meningkat. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan alur film Battle Through the Heavens versi novel, jadi mohon maaf jika video sama ceritanya nggak sinkron. Berhubung Mimin belum bisa beli alat perekam, jadi mohon maaf harus pakai suara sistem. Hehehehe. Di episode sebelumnya Xiao Yan yang mengeluarkan api tulang dingin tiba-tiba kekuatan spiritualnya meningkat. Seketika tawa tak terkendali Yan Li langsung terdiam, saat ini hanya ada dia yang masih menyempurnakan pil. Para alkemis yang tersisa semuanya memilih untuk mengakui kekalahan dan mengundurkan diri dari kompetisi. Sementara itu Fama sebagai alkemis tingkat tertinggi di Kekaisaran Jiama, dia secara alami dapat merasakan perubahan nyala api di area tempat Xiao Yan berada. Apa yang telah terjadi? Mengapa nyala api di dalam kuali mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan? Fama bergumam. Di tempat itu dia tampak samar-samar melihat sesuatu yang berwarna putih. Selain itu, rasa dingin perlahan merembes keluar dari kuali obat. Suhu di sini telah turun. Sungguh udara dingin yang pekat ini benar-benar dapat mempengaruhi area yang begitu luas. Jangan bilang itu dibuat oleh Kaisar S. Jia Lao tanpa sadar datang ke sisi Fama dan berkata sambil memandang Hai Bodong di sampingnya dengan cara yang aneh. Jika saya bisa menyebarkan udara dingin ke seluruh tempat tanpa kalian berdua merasakan tindakan saya pasti sudah menjadi Douzong. Ucap Hai Bodong. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa udara dingin ini karena ulah Xiao Yan yang mulai menggunakan api surgawi, berwarna putih tebal itu. Saat itu, dia telah bertukar pukulan dengan api semacam ini dan dengan jelas memahami teror dari benda ini. Tapi Fama pun segera menyadari bahwa udara dingin itu sepertinya terpancar dari kuali obat Xiao Yan. Apa yang dia lakukan? Menciptakan udara dingin saat memurnikan pil. Bukankah dia itu akan membuat padam api di kualinya? Jangan bilang orang itu memutuskan untuk menghancurkan segalanya dan menyerah. Ucap Jia Lao. Tidak, mengingat karakternya, dia pasti tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Saya pikir dia harus memiliki niat lain. Ucap Fama. Dari apa yang dia ketahui tentang Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa Xiao Yan menyerah pada dirinya sendiri. Anak kecil, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Fama bergumam saat dia menatap pemuda di tengah alun-alun terbuka. Sementara itu Xiao Yan yang sedang konsentrasi sambil bergumam, Guru, bantu doakan saya. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya yang dilepaskan seluruhnya, suhu api putih tebal mulai naik dengan cepat. Pada satu titik, akhirnya melilit pil obat berwarna hijau di bawah mata Xiao Yan yang terbebani. Meskipun Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menaikkan suhu api tulang dingin yang melilit pil obat. Apa yang dia lakukan? Putri kecil dan Liu Ling memandang udara dingin yang menyebar dan kemudian saling berpandangan. Wajah mereka tampak benar-benar bingung. Karena Xiao Yan telah menjulurkan jarinya ke lubang api saat menggunakan api dingin tulang, dan udara dingin mengalir keluar setelahnya, bahkan putri kecil dan yang lainnya yang berada tidak jauh dari Xiao Yan masih tetap tidak mengetahui bahwa api ketiga sedang menyala. Udara dingin yang aneh. Ini jelas sedingin es, namun mengapa kekuatan spiritualku memberitahu saya bahwa itu sepanas nyala api? Yan Li menatap udara dingin dan berkata saat dia memegang pil penghalang hati ungu di tangannya. Tidak perlu khawatir. Saya tidak percaya bahwa orang ini dapat melakukan sesuatu dalam waktu kurang dari setengah jam yang tersisa. Yan Li dengan lembut menggosok pil obat berwarna ungu. Sedangkan itu tatapan Xiao Yan berhenti di kuali obat merah tua. Suara retakan itu mulai terpancar darinya. Dia memperhatikan bahwa garis retakan kecil diam-diam mulai menyebar dari bagian luar kuali obat. Ledakan kuali akan segera terjadi, gumam Xiao Yan. Ini merepotkan. Keringat sekali lagi perlahan turun di wajahnya.
Xiao Yan tidak menyangka bahwa adegan seperti itu akan benar-benar muncul pada saat terakhir. Karena putri kecil dan yang lainnya berada dalam jarak yang dekat dari Xiao Yan, mereka merasakan sesuatu tidak lama setelah suara retak yang menusuk telinga itu muncul. Ketika mereka melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat dingin, semua orang berseru. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan menyebabkan kualinya mencapai titik di mana ia akan meledak? Di platform tinggi, Fama bergumam. Dia telah membayangkan banyak metode di mana Xiao Yan akan dikalahkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan gagal karena ledakan kuali obat, metode yang menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Fama akhirnya menggelengkan kepalanya dengan kepahitan. Dia berkata dengan lembut, ini sudah berakhir. Apa sebenarnya yang dilakukan anak kecil ini selama periode waktu terakhir ini? Sebelum ini, kuali obat harus menahan suhu setinggi itu. Sekarang, tiba-tiba ada begitu banyak udara dingin. Menambahkan ini ke kuali berkualitas rendah akan mengejutkan jika kuali tidak meledak. Hai Bodong sedikit dingin. Dia jauh lebih jelas tentang keseluruhan cerita dibandingkan dengan Fama. Kemungkinan Xiao Yan bermaksud menggunakan api putih tebal untuk memperbaiki pil roh hijau, hingga mencapai tingkat 3 baris tetapi secara tidak sengaja mengabaikan masalah kecil ini. Namun, masalah kecil inilah yang menentukan milik siapa tempat juara pada saat yang begitu genting. Haha, kuali obatmu akan meledak. Hanya apa yang bisa kamu perbaiki? Yan Li tercengang saat dia melihat kuali obat yang ditutupi garis retakan. Setelah bingung sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja batu sambil tertawa tak terkendali. Melihat bagaimana dia kehilangan dirinya sendiri, jelas bahwa dia telah menerima kejutan yang cukup serius atas tindakan misterius Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan mengabaikan suara dan tatapan dari dunia luar. Kepalanya dipenuhi keringat saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kuali medis dari kerusakan lebih lanjut. Sayangnya, dia adalah seorang alkemis, bukan pandai besi. Oleh karena itu, bahkan setelah dia mengerahkan semua upayanya, dia hanya bisa dengan tak berdaya menyaksikan kuali obat mendapatkan garis retakan yang semakin besar. Ketika garis retakan pada kuali obat telah meluas hingga mencapai batasnya, laju di mana garis retakan yang menyebar berhenti. Hening sejenak sebelum udara dingin berwarna putih yang bergejolak tiba-tiba melonjak keluar dari garis retakan kuali, benar-benar membungkus seluruh meja batu di dalamnya. Saat udara dingin muncul, kuali obat mulai membengkak. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kuali obat yang semakin besar. Sesaat sebelum meledak, dia tiba-tiba menamparkan bagian bawah kuali obat dengan keras. Bang! Kuali obat yang telah mencapai batasnya akhirnya meledak dengan tamparan dari Xiao Yan ini. Ledakan intens bergema di seluruh alun-alun terbuka. Pecahan kuali obat yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, menakuti para alkemis di sekitarnya saat mereka buru-buru mundur. Hahaha, saya sudah mengatakan bahwa tempat juara adalah milik saya. Yan Li tertawa liar. Dia akhirnya benar-benar santai saat dia menatap meja batu yang ditutupi oleh udara dingin berwarna putih. Alun-alun terbuka yang besar itu benar-benar sunyi. Beberapa saat kemudian, gelombang desahan penyesalan terdengar dari kursi penonton di kedua sisi. Tidak disangka seseorang yang diandalkan untuk melawan gadis misterius dari Kekaisaran Chu Yun akan berakhir dengan kegagalan. Gumam putri kecil. Kali ini, reputasi asosiasi akan benar-benar menderita kerugian besar. Haha, Ketua Fama, karena Yan Xiao sudah gagal, tolong umumkan hasil akhir untuk Grand Meeting. Yan Li mengangkat kepalanya dan tertawa ketika dia melihat Fama dan yang lainnya di depan kursi VIP. Apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong sedikit dingin. Dia menatap Yan Li di bawah dengan niat membunuh. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang bahwa kita bisa membunuhnya di depan semua orang. Ekspresi Fama juga jelek. Namun, saat ini dia tidak punya pilihan lain. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya yang akan melakukannya tadi malam. Jia Lao memotong pembicaraan mereka.
Itu juga akan merepotkan untuk membunuhnya. Orang itu telah memanfaatkan kelemahan kita karena tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita hanya bisa membiarkan dia menjadi juara. Tidak mungkin bagi asosiasi untuk mempertahankannya dengan paksa di depan mata begitu banyak orang. Mendengar ini, alis Hai Bodong dan Jia Lao menyatu menjadi kerutan yang dalam. Mereka bertukar pandang tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Segera, mereka hanya bisa dengan muram menganggukkan kepala mereka. Fama perlahan berjalan ke depan. Tatapannya menyapu alun-alun terbuka. Ketidakberdayaan dalam suaranya adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas oleh siapapun. Menurut aturan Grand Meeting, siapapun yang berhasil memurnikan pil obat yang paling berguna dan di tingkat tertinggi akan menjadi pemenang terakhir. Meskipun putri kecil dan Liu Ling sama-sama menyempurnakan pil obat tingkat 4, kadar dan kegunaan pil-pil itu semuanya lebih rendah daripada pil penghalang hati ungu yang telah disempurnakan oleh Yan Li. Oleh karena itu, pemenang untuk pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiama musim ini. Dengan kedua tangannya disilangkan di depan dadanya, Yan Li tersenyum saat dia melihat wajah suram dari kelompok 3 orang Fama dan meregangkan pinggangnya yang malas. Saat ini dia hampir bisa membayangkan betapa dicarinya dia begitu dia kembali ke Kekaisaran Chuyun. Ketika saat itu tiba, tidak akan ada lagi orang yang bisa bertarung dengannya untuk posisi ketua asosiasi. Pemenangnya adalah Fama perlahan menutup matanya. Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara di alun-alun terbuka, menyela kata-kata yang akan dikatakan Fama. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah suara itu. Akhirnya, mereka semua terkunci ke meja batu yang telah dibungkus dengan udara dingin berwarna putih. Teriakan sebelumnya dipancarkan dari tempat itu. Ada seorang pria muda yang pakaiannya terpotong-potong. Tangan kanannya menopang dirinya di atas meja batu saat dia terengah-engah, melepaskan udara kasar. Di permukaan tubuhnya ada jejak darah samar yang kemungkinan disebabkan oleh pecahan yang keluar dari ledakan tiba-tiba kuali tadi. Xiao Yan pun berkata, seharusnya ada sekitar 10 menit lagi sampai akhir kompetisi. Baik. Ada 14 menit. Fama mengangguk dan menjawab sambil menatap Xiao Yan yang sangat lemah. Yan Xiao, bahkan kuali obatmu telah meledak. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda masih memiliki 10 menit lagi? Jangan beritahu saya bahwa Anda akan menemukan kuali obat baru dan mulai memurnikan dari awal. Haha, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan saja, ucap Yan Li. Memiliki kemampuan untuk bertarung namun memilih untuk mundur adalah hal yang tidak boleh dilakukan seorang pria. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan dengan dingin tertawa dengan ejekan yang terkandung di sudut mulutnya. Apalagi, siapa yang memberitahumu bahwa aku perlu memperbaiki dari awal lagi? Maksud kamu apa? Senyum di wajah Yan Li berangsur-angsur menghilang. Dia menatap cara misterius Xiao Yan dan berteriak sedikit gelisah. Xiao Yan tidak menjawab pertanyaan Yan Li. Di bawah puluhan ribu tatapan di sekitar alun-alun terbuka, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan isap tiba-tiba melonjak ke langit. Puluhan ribu tatapan mengikuti arah telapak tangan Xiao Yan dan perlahan bergerak ke atas. Akhirnya, mereka semua tercengang saat mereka berhenti di atas bunga api berwarna putih yang mengambang di langit. Gugusan api berwarna putih ini adalah gugusan api tulang dingin yang dengan terampil digunakan Xiao Yan untuk membungkus pil roh hijau 3 baris dan mengirimkannya terbang ke udara dengan tamparan di bagian bawah kuali obat tepat sebelum kuali obat meledak. Melalui metode ini, ia membiarkan pil obat untuk menghindari dampak dari kuali obat yang meledak. Di detik-detik terakhir yang menegangkan itu, dia benar-benar bisa tenang dalam menghadapi bahaya yang akan datang dan memikirkan metode ini untuk menghindari bencana. Ini adalah Fama menatap gugusan api berwarna putih di langit merasa terpana. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa area di sekitar api berisi udara sedingin es. Tentu saja, yang paling penting adalah di tengah nyala api, sebenarnya ada pil obat berwarna hijau yang sebagian tersembunyi.
Haha, sepertinya terlalu dini untuk membahas kekalahan. Keajaiban akan selalu terjadi di saat-saat terakhir. Selain itu, hal seperti itu tidak pernah kurang pada orang ini. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat gugusan api berwarna putih. Dia baru tahu kalau kemampuan Yan Li sepertinya sedikit kurang jika dia ingin mengalahkan monster kecil itu. Apa anak kecil? Aku memang meremehkannya. Namun, mengapa dia harus membuat begitu banyak tikungan dan belokan setiap kali dia berpartisipasi dalam sebuah kompetisi? Jia Lao bertepuk tangan dan tersenyum saat dia memuji. Fama juga berbagi perasaan yang sama saat dia mengangguk. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat saat menonton orang ini bertanding, kemungkinan besar dia akan benar-benar dipermainkan sampai dia mati. Ucap Fama, sungguh orang yang menakutkan. Pada saat terakhir itu, dia benar-benar bisa memikirkan metode seperti itu untuk mengawetkan seluruh pil obat. Ah, tidak mungkin untuk tidak mengaguminya. Nalan Jie membelai janggutnya dan penuh pujian. Dada Nalan Yanran dengan lembut naik dan turun. Cie, naik turun, jangan dibayangkan ya guys. Hehehe, dia menghembuskan nafas panjang dari udara pengap yang telah ditekan di dalam dadanya dan sedikit mengangguk. Dia bergumam, orang ini benar idola banget. Apa itu? Ekspresi Yan Li gelap saat dia melihat api berwarna putih di langit. Dibandingkan sebelumnya, kegelisahan yang lebih besar menyelimuti hati Yan Li. Di dalam alun-alun terbuka, api berwarna putih di udara mulai turun dengan cepat di bawah gaya hisap yang dipancarkan Xiao Yan. Setelah turun, api berwarna putih di permukaannya mulai menghilang dengan cepat. Pil obat berwarna hijau di dalamnya juga menjadi semakin jelas. Xiao Yan menarik tangannya dan melihat pil obat berwarna hijau di telapak tangannya yang telah mengalami banyak liku-liku agar berhasil memperbaikinya. Akhirnya pil obat sepenuhnya hijau dan seukuran mata naga. Di permukaan pil bundar ada 3 garis, 1 hijau, 1 ungu, dan 1 putih yang diatur dengan sangat teratur. Saat Xiao Yan memegang pil obat, dia bahkan bisa merasakan energi bergelombang yang terkandung di dalamnya. Aku akhirnya berhasil. Senyum lega muncul di wajah pucat Xiao Yan. Sejak dia mempelajari keterampilan untuk memurnikan obat, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menghabiskan begitu banyak kekuatan spiritual untuk memperbaiki pil obat. Apakah dia berhasil? Tingkat apa itu? Melihat senyum di wajah Xiao Yan, putri kecil dan yang lainnya di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan bertanya. Karena udara dingin, pil roh hijau 3 baris ini bahkan tidak mengeluarkan aroma pil apapun ketika dibekukan oleh udara dingin yang sedingin es. Oleh karena itu, putri kecil dan yang lainnya tidak mengetahui informasi pasti dari pil obat yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Tentu saja, bahkan tanpa aroma pil yang dipancarkan, mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu adalah semacam pil obat tingkat rendah. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya menyapu wajah gelap Yan Li, yang sedikit gelisah dan gelisah. Dia mengangkat pil obat berwarna hijau tinggi di udara, melirik Fama dan yang lainnya di platform tinggi sementara suaranya yang jernih bergema di seluruh tanah terbuka. Pil obat tingkat 4, pil roh hijau 3 baris. Haha bagus. Menatap pemuda di bawah yang telah mengangkat pil obat dengan tangannya sementara dia berteriak dengan suara yang jelas, Fama tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan tertawa terbahak-bahak dengan cara yang bersyukur. 3. Pil roh hijau 3 baris. Suara yang dibawa ke telinga Yan Li seperti guntur yang tiba-tiba meledak di dalam hatinya. Telinganya berdengung. Ekspresi bangga awalnya langsung menjadi pucat. Tatapannya tidak memiliki kehidupan saat dia menatap pil obat berwarna hijau di telapak tangan Xiao Yan. Dengan kaki yang lemah, dia akhirnya mendarat di punggungnya saat dia duduk di tanah. Meskipun pil penghalang hati ungu sangat kuat, Yan Li jelas tahu bahwa pil roh hijau 3 baris dengan 3 garis pil jauh lebih tinggi. Tempat juara yang akan menjadi miliknya sekali lagi dipindahkan ke orang lain dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini adalah keajaiban. Sebuah keajaiban yang diciptakan oleh seorang pemuda yang genap berusia 20 tahun.
Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subrek. Terima kasih.